Jemaat GKMI Bandung, ketemu lagi kita di minggu ketiga di bulan Mei ini. Kiranya semua jemaat dalam keadaan sehat, sukacita Tuhan tetap melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Ayo kita akan siapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan di ibadah kita di minggu ketiga ini. Nanti puji-pujian yang sudah disiapkan, Bapak Ibu bisa menikmatinya, boleh bertepuk tangan, bersukacita, agar juga dalam ibadah kita ini hadirat Tuhan sungguh juga boleh kita rasakan. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu boleh memberi persembahan syukur. Di layar sudah tertera nanti kemana Bapak Ibu dapat memberikan persembahan syukurnya. Ayo kita siapkan semuanya, kita masuk dalam hadirat Tuhan dalam ibadah kemenangan iman kita di minggu ketiga ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Segala-galanya Tuhan. You're above and beyond everything, Jesus. You
Kebaktian perayaan iman kita di minggu ketiga di bulan Mei ini, kita mulai dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Dengarkanlah firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin, amin, amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal
terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu mahal. Hati kami berterima kasih. Terima kasih, Kau tebus hidupku.
Mari Bapak Ibu kita akan masuk dalam permenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kini tiba bagi kami Tuhan untuk membaca dan mendengarkan permenungan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu juga menjadi roh yang akan menolong kami untuk membuka hati dan pikiran kami. Sehingga firman yang kami baca dan dengarkan sungguh juga menjadi firman yang boleh memberikan penguatan, pencerahan, pengharapan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, hadirlah dan kami serahkan permenungan firman ini ke dalam tangan kuasa pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar dalam permenungan kita di minggu ketiga di bulan Mei ini diambil dari Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Roma pasal 8 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Mari kita buka Alkitab kita dari Roma 8 ayat 18 sampai 25. Saya akan menolong untuk membacakan kepada kita sekalian. Beginilah firman Tuhan yang sampai kepada kita di pagi hari ini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau setia membaca, merenungkan, dan kita juga setia mau melakukan firman Tuhan tersebut di dalam seluruh kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu jemaat GKMI Bandung dimanapun berada, dalam minggu-minggu ini saya secara pribadi mengalami kegelisahan. Mengapa? Karena saya ingin sekali mengunjungi rumah-rumah Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita tahu bahwa situasi ini sepertinya belum memungkinkan. Saya juga merasa nanti kalau saya hadir ke rumah Bapak Ibu justru mengalami ketakutan. Wah, jangan-jangan nanti Pak Pendeta bawa penyakit dan sebagainya. Atau juga sebaliknya Bapak Ibu. Karena itu saya merasa saya tidak cukup hanya mau menyapa Bapak Ibu jemaat dengan tulisan-tulisan di grup WA kita. Tapi ada kegelisahan, saya ingin mendengarkan paling tidak suara Bapak Ibu. Oleh karena itu dalam minggu ini saya mencoba menghubungi satu persatu jemaat yang ada. Saya mohon maaf juga kalau belum semua mungkin yang bisa saya hubungi karena juga keterbatasan nomor yang saya dapatkan dari grup WA, nomor-nomor Bapak Ibu sekalian. Nah, saya menanyakan kabar berita. Saya bersyukur saya bisa menelepon. Saya menanyakan kabar berita. Dan saya bersyukur sekali ketika saya tanyakan, apa kabarnya? Hampir semua jemaat itu menjawab, sehat Pak Pendeta. Kami sehat semuanya. Tetapi Bapak Ibu, saya tidak hanya berhenti dalam pertanyaan apa kabarnya. Lalu inilah yang pertanyaan berikutnya yang membuat juga hati saya mengalami kegelisahan, mengalami kesedihan. Saya juga mengerang ketika mendengar akan situasi yang sedang dihadapi oleh Bapak Ibu jemaat. Karena saya bertanya bagaimana aktivitas dalam kehidupan hari-hari ini. Nah, sebagian besar memberikan jawaban, ya begitulah Pak, ini sudah hampir 2 bulan. Ini sudah hampir 3 bulan. Atau bahkan ada yang mengatakan ini sudah 1 bulan. Atau bahkan ada yang mengatakan mungkin ini minggu-minggu terakhir kami bekerja Pak. Karena minggu depan mungkin kami sudah dirumahkan. Hampir
hampir sebagian besar menjawab mereka sudah dirumahkan. Lalu saya tanya, pertanyaan selanjutnya, apakah dengan demikian seluruh jemaat masih juga boleh mengalami kecukupan dalam kehidupan keseharian? Dan puji Tuhan, jawaban yang diberikan, entah itu jawaban yang coba mau menenangkan saya, atau mungkin juga jawabannya hanya jawaban sekedar, padahal mungkin Bapak Ibu sudah menghadapi pergumulan yang berat. Ya, Bapak Ibu menjawab, ya Pak, puji Tuhan masih bisa dicukupkan, masih bisa berjalan hari demi hari. Tetapi Bapak Ibu, terlepas daripada semua jawaban Bapak Ibu itu, saya yakin, sungguh yakin, pasti hampir sebagian besar jemaat pada saat ini sudah mengalami begitu beratnya situasi ini. Mengalami situasi yang begitu berat karena sudah 2 bulan, 3 bulan, sudah dirumahkan. Atau mungkin masih ada yang beraktivitas tetapi tidak lagi mendapatkan sesuai dengan apa yang biasa didapatkan. Sudah dipotong setengah mungkin pendapatannya, dan seterusnya dan seterusnya. Jujur Bapak Ibu, sebagai gembala jemaat saya juga turut merasakan kesedihan yang begitu luar biasa. Ketika saya habis menelepon Bapak Ibu sekalian, kepala saya juga jadi berdenyut-denyut. Merasakan erangan yang Bapak Ibu ungkapkan sebenarnya, walaupun mungkin tidak secara langsung terungkapkan dengan kata-kata. Tapi Bapak Ibu jemaat GKMI Bandung, sesungguhnya memang hampir semua umat manusia pada saat ini sedang mengerang, sedang berteriak, sedang mengalami kegelisahan yang begitu mendalam atas situasi keadaan yang sampai seperti ini. Pertanyaan besar yang masih terus diluncurkan dan dipertanyakan, sampai kapan semua ini akan berhenti? Sampai kapan situasi ini akan berakhir? Sehingga ada perubahan, masalah ini tidak terus terjadi. Karena kita tahu Bapak Ibu, kebutuhan itu tidak bisa berhenti. Perut harus diisi, mungkin juga listrik harus dibayar. Tagihan-tagihan yang lain mungkin harus kita segera juga selesaikan. Sementara mungkin 2-3 bulan ini kita sudah tidak beraktivitas seperti sedia kalanya. Kalau Bapak Ibu juga bertanya kepada saya, kapan Pak Pendeta semuanya ini dengan pasti akan berakhir? Saya akan dengan jujur menjawab, saya pun belum tahu Bapak Ibu, sampai kapan semuanya ini akan berakhir. Saya juga tahu Bapak Ibu, bahwa seluruh makhluk sesungguhnya juga saat ini sedang mengerang, berteriak dengan situasi keadaan yang seperti ini. Tetapi yang bisa saya katakan Bapak Ibu dengan jujur dan bahkan ini juga sepertinya sebuah kepastian, bahwa situasi ini bukan hanya terjadi di sini. Situasi ini, erangan ini bukan hanya terjadi di Jawa Barat. Erangan makhluk ini bukan hanya terjadi di Bandung, bahkan di Indonesia. Tetapi erangan umat manusia ini terjadi di seluruh dunia. Artinya apa Bapak Ibu? Inilah memang kenyataan yang sedang dihadapi oleh makhluk. Bahkan saya katakan bukan hanya manusia. Karena saya juga melihat, menyaksikan di televisi, bahwa juga sebenarnya binatang-binatang yang ada di kebun binatang pun, sesungguhnya mereka juga sedang dalam kegelisahan yang begitu luar biasa. Karena biaya untuk mencukupkan kebutuhan mereka pun begitu berat juga kita dapat saksikan itu. Tapi satu hal yang lain Bapak Ibu yang juga bisa saya katakan dalam permenungan firman Tuhan pada saat ini, kisah kehidupan umat makhluk, manusia, makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, yang berat ini, sesungguhnya juga saya coba renungkan dan refleksikan, bukan hanya terjadi di tahun 2020 ini saja. Tetapi sesungguhnya juga Bapak Ibu, bahwa hidup ini memang adalah hidup yang penuh dengan himpitan. Hidup yang kita jalani dalam setiap sejarah kehidupan manusia memang adalah hidup yang penuh dengan erangan-erangan, penuh dengan jeritan-jeritan atas segala persoalan-persoalan yang silih berganti dalam kehidupan kita. Dan itu juga termasuk terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya,
orang-orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada waktu itu di kota Roma. Dalam teks bacaan kita, bahwa mereka pun sedang mengerang, mereka pun sedang takut dengan ancaman yang besar. Memang pada saat itu bukan dengan virus, bukan dengan kuman, bukan dengan pandemi, tetapi mereka sedang menghadapi tekanan yang begitu luar biasa oleh sang penguasa negara Roma pada saat itu. Kaisar yang ada pada saat itu sedang menekan mereka, dan menekan di sini untuk menghabisi nyawa orang-orang percaya. Paling tidak kita bisa membaca dalam kisah kehidupan Kaisar Nero yang berkuasa pada tahun 54 sampai 68 Masehi. Di mana pada zaman Kaisar Nero itu dikisahkan terjadi sebuah kebakaran yang begitu dahsyat selama berminggu-minggu di kota Roma. Dan dikabarkan hampir menghanguskan 14 wilayah yang ada di kota itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Kaisar Nero pada saat itu mencari kambing hitam dan menyalahkan semua kejadian kebakaran yang meluluhlantakkan hampir 14 wilayah yang ada di kota Roma pada saat itu. Dan itu diletakkan kepada orang-orang percaya atau orang Kristen, pengikut Kristus pada saat itu. Dan karena itu Kaisar memberikan wewenang kepada seluruh pejabat, kepada aparat keamanan pada saat itu. Untuk apa? Untuk mengejar, menangkap, dan menyiksa. Bahkan dalam siksaan itu juga dilegalkan nyawa orang-orang percaya untuk pergi meninggalkan tubuh mereka selama-lamanya, alias mati dalam siksaan yang berat. Ini hal yang juga berat Bapak Ibu. Mereka orang-orang percaya yang minoritas, yang kecil, sekumpulan orang-orang percaya itu tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya untuk sesuatu yang bisa diandalkan. Mereka menghadapi sang penguasa, kaisar yang begitu bengis. Mereka dikejar, ditangkap dan disiksa. Bahkan nyawa mereka itu menjadi taruhan atas apa? Atas iman dan kepercayaan mereka. Ini pun juga sebenarnya hal yang berat. Tapi kembali saya katakan bahwa dalam setiap kehidupan kita ini memang adalah sebuah kenyataan bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang berat. Kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang pasti harus selalu dihadapi dengan masalah-masalah. Setiap kita bangun pagi hari pun, kita sudah langsung diperhadapkan dengan berbagai permasalahan-permasalahan yang harus coba kita hadapi dan coba kita selesaikan dalam situasi-situasi yang ada. Lalu apa yang bisa kita coba ambil dalam situasi seperti itu? Paling tidak Bapak Ibu, apa yang disampaikan di ayat 18 ini juga menjadi sebuah kekuatan penghiburan dalam kehidupan kita. Dikatakan di ayat 18 dalam bacaan kita tadi, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kata aku di dalam ayat 18 itu menunjuk kepada Paulus sebagai penulis surat kepada jemaat yang ada di kota Roma. Nah, kata aku yang menunjuk kepada Paulus itu, ia mau menyampaikan kepada jemaat, kepada orang percaya yang ada di kota Roma apa? Bahwa ia pun menyadari bahwa memang hidup dan beban hidup umat percaya saat itu memang berat, bahkan sangat berat sekali. Bahwa mereka sedang ada di dalam penderitaan dalam zaman kehidupan umat manusia. Tetapi karena iman kepada Yesus, maka nyawa yang karena iman kepada Yesuslah penderitaan itu muncul. Penderitaan itu muncul karena iman kepada Yesus, karena kepercayaan kepada Yesus, maka mereka mengalami penderitaan. Tapi Bapak Ibu juga di ayat 18 ini mau menyampaikan kepada kita juga, paling tidak dalam refleksi kita, bahwa memang setiap pilihan yang menghasilkan keputusan atau langkah hidup kita pasti akan ada konsekuensinya. Tidak ada namanya pilihan yang tidak punya konsekuensi di dalam kehidupan kita ini. Termasuk kita juga dalam kehidupan orang percaya. Ketika kita juga memilih untuk bisa hidup dan menjalani kehidupan ini,
maka itu juga membuat kita harus siap untuk menghadapi konsekuensi-konsekuensi, akibat-akibat yang akan datang dalam kehidupan kita. Paulus katakan itu, bahwa mereka menderita karena mereka percaya kepada Kristus. Tetapi Bapak Ibu, di dalam iman pula Paulus mengatakan, memberi penguatan kepada umat, bahwa apa yang sedang terjadi saat itu dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan, bahwa penderitaan yang sedang mereka hadapi ini dengan kemuliaan yang akan mereka dapatkan tidak adalah apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan itu. Karena kemuliaan itu berarti sesuatu yang begitu luar biasa, yang akan membawa mereka mengalami kelepasan, kebahagiaan yang abadi dalam kehidupan. Artinya Bapak Ibu, Paulus mau katakan juga di ayat 18 tersebut, bahwa ia mau mengajak umat untuk tidak hanya punya sudut pandang yang sempit, tetapi umat diajak untuk punya pandangan hidup yang luas, pandangan hidup yang jauh ke depan. Tidak hanya berfokus kepada satu titik saja, yaitu penderitaan, tetapi juga yakin akan ada hal yang lain di balik penderitaan ini. Ada sebuah berita sukacita yang disampaikan oleh Paulus dalam erangan yang sedang mereka hadapi, dalam jeritan yang sedang mereka hadapi, bahwa semuanya yang sedang terjadi ini dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan, tidak akan dapat dibandingkan kemuliaan tersebut yang begitu luar biasa. Lalu pertanyaannya, untuk bisa bertahan itu kan kalimat yang menghibur. Tetapi bagaimana untuk bisa bertahan dalam situasi ini? Apa yang bisa dilakukan? Dan apa yang bisa dikerjakan? Apa alatnya? Oleh karena itu Paulus memberikan sebuah alat kepada umat. Sebuah tools yang harus dipegang, dilakukan dan dijalani. Di ayat 24 Paulus katakan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Kata kuncinya ternyata alatnya adalah pengharapan. Pengharapan itulah yang menjadi kunci. Tapi apa itu pengharapan? Dalam bahasa Yunani pengharapan ditulis dengan kata elpis. Ini bukan Elvis Presley ya Bapak Ibu, bukan penyanyi. Tetapi Elvis di sini mau menyatakan, diterjemahkan adalah menantikan yang baik. Pengharapan itu sama dengan menantikan yang baik. Nah, dalam menantikan yang baik itu sepertinya dalam refleksi yang coba saya boleh gumulkan. Maka ketika kita mau menantikan yang baik, maka di dalamnya ada unsur yang harus kuat terjadi di dalam diri kita. Yaitu apa? Iman di dalam diri kita. Ketika kita mau menantikan yang baik itu terjadi nanti dalam hidup kita, maka kita butuh satu hal yang sangat kuat, harus melekat, mengakar dalam hidup kita, yaitu iman. Iman, apa itu iman? Iman adalah kepercayaan, trust kepada siapa? Kepada Allah yang akan memberikan masa depan yang walaupun pada saat ini belum kita lihat, tetapi kita beriman, kita percaya, kita trust bahwa masa depan itu ada. Dan masa depan itu adalah masa depan yang baik. Ibrani 11 ayat 1 tadi dikatakan dalam nas pembimbing kita. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena itu apa Bapak Ibu? Maka dalam pengharapan yang ada di dalam iman itulah juga dibutuhkan sebuah sikap hidup yang setia. Setia dalam menantikan yang baik itu. Setia dalam menantikan semua yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Setia dalam menantikan pembebasan dalam kehidupan kita pada saat ini. Nah, setia, ketika berbicara tentang setia, maka setia itu bukan sesuatu yang kita ucapkan pada saat ini. Tetapi setia itu berbicara pada hari esok kita. Ketika kita berkata saya sudah setia, itu belum terbukti wujud kesetiaan kita. Kesetiaan itu berbicara tentang ketahanan, endurance di dalam menghadapi segala sesuatu. Dan sampai pada akhir penghujung kehidupan kita. Disitulah
baru kata setia itu betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan. Tidak bisa kita katakan bahwa kita sudah setia sebelum film itu memunculkan di ujungnya the end. Setia itu berbicara ketika the end itu muncul dalam kehidupan kita. Nah, karena itu sekali lagi Bapak Ibu, setia adalah dalam keyakinan iman akan janji yang akan diwujudkan kelak. Setia dalam waktu yang masih belum jelas pada saat ini. Dan setia untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Setia untuk tetap menantikan yang baik yang akan diberikan kepada kita. Paling tidak Bapak Ibu, kita teringat dengan sebuah kisah Nabi Nuh. Bagaimana perjalanan kehidupan Nabi Nuh pada saat itu. Ia diminta untuk membuat bahtera, ia lakukan. Walaupun ketika ia membuat itu dicela oleh banyak orang. Ia masuk ke dalam bahtera itu, lalu hujan turun. Tapi Bapak Ibu coba cek, apakah Tuhan berkata kepada Nuh, hujan ini akan berhenti pada waktu ini? Kapan hujan itu akan berhentinya? Itu ternyata waktu yang diberikan cukup lama. Airnya akan menjadi surut. Dikatakan diduga hampir Nuh itu ada di dalam bahtera itu. Sampai 370 hari, hampir 1 tahun lebih. Ia ada di dalam bahtera. Mudahkah itu Bapak Ibu? Dalam situasi yang hanya hidup dalam bahtera. Tetapi Nuh setia sampai ujung kehidupannya. Dan akhirnya di hari yang terakhir itu, ketika di end berhentinya air itu, surutnya air itu, maka Nuh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu, dalam refleksi perenungan firman Tuhan di minggu ketiga kita ini, saya mau mengajak kita untuk sekali lagi, jangan kita hanya melihat untuk semua yang sedang hanya terjadi dalam kehidupan kita. Jangan hanya kita lihat titik penderitaan yang sedang kita hadapi ini. Tetapi yakinlah bahwa dalam penantian kita, bahwa malam itu tidak selamanya menjadi malam. Ia akan berubah menjadi pagi. Hidup tak selamanya akan menjadi kelam. Ia akan berubah kembali menjadi yang baik. Daripada mengerang untuk semua yang ada ini, mari kita belajar berdamai dengan yang ada dalam kehidupan kita ini. Nah, sepertinya inilah juga model kehidupan yang ditawarkan kepada kita dalam situasi yang belum menentu ini. Kita juga diajak untuk berdamai dengan situasi ini. Dan itu membuat kita juga menjadi kuat Bapak Ibu. Dan yang berikutnya dalam eranganmu itu, jangan hanya lihat eranganmu, tapi juga lihat titik-titik yang lain, yaitu titik-titik pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga membuat engkau bisa juga terlepas dari situasi yang belum menentu ini. Dan menemukan cara-cara kreatif yang positif untuk dapat dilakukan. Untuk kita mampu melepaskan dari semua ini. Mari Bapak Ibu, kita boleh belajar untuk semua itu. Hidup memang berat. Pilihan ketika kita hidup, kita dihadapkan dengan berbagai macam masalah. Tapi jangan hilang pengharapanmu. Nantikan yang baik itu. Dan ia memang belum terbuka. Tetapi tetaplah berjalan. Dan yakin malam akan berubah menjadi pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita sudah boleh bersama-sama mendengarkan permenungan firman Tuhan, dan kini tiba saatnya bagi kita untuk masuk dalam doa syafaat kita. Dan setelah doa syafaat nanti Bapak Ibu juga akan menerima berkat rasuli. Karena itu ketika berkat diberikan, Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur sudah boleh ada di minggu ketiga di bulan Mei ini. Kami ada bukan karena kekuatan kami Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan ini juga karena penyertaan-Mu. Dalam situasi yang masih belum jelas ini, kami tetap berpengharapan hanya kepada Engkau Tuhan. Kami tetap hanya menantikan kebaikan-kebaikan itu akan boleh terjadi dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, hadirlah selalu dalam hidup kami. Dan biarlah Engkau juga Tuhan dengan selalu bening untuk berbicara kepada kami.
berkata kepada kami, "Jangan takut anakku, aku berserta dengan engkau." Sehingga Tuhan, dalam situasi yang seperti ini, kami tetap boleh merasakan kebahagiaan yang daripadamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan di hari ini juga kami mau menaikkan doa syafaat kami Tuhan, untuk segala kehidupan keluarga-keluarga kami yang ada di GKMI Bandung. Tuhan kiranya juga berkenan hadir. Untuk segala usaha yang juga boleh masih dilakukan, Tuhan kiranya berkenan juga memberkati. Baik itu dalam usaha berdagang maupun juga di kantor, kiranya Tuhan juga memberkati. Biarlah semuanya itu juga menjadi sumber sukacita. Dan kalaupun itu boleh masih terjadi dalam diri kami, biarlah tidak kami hanya mementingkan diri kami semata-mata, tapi juga kami boleh menjadi saluran berkat bagi setiap saudara dan saudari kami. Sehingga benar-benar Tuhan, seperti umat-Mu yang mula-mula itu, jemaat-Mu yang mula-mula itu, mereka menjadi jemaat yang juga boleh bertolong-tolongan, menanggung beban penderitaan. Dan biarlah ini juga boleh terjadi dalam diri kami. Kami pun yang mungkin merasakan tidak memiliki apa-apa, bukan berarti kami tidak bisa menolong saudara-saudara kami. Biarlah kami juga boleh menyapa setiap saudara-saudara kami, memberi penguatan dan penghiburan dalam segala kegelisahan kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap para medis yang ada Tuhan, biarlah mereka juga terus diberi hikmat, kemampuan, bahkan juga setiap ahli-ahli, biarlah mereka Tuhan terus didorong oleh kuasa-Mu, menemukan vaksin dari permasalahan ini Tuhan. Untuk pemerintahan yang ada Tuhan juga Engkau berkati. Biarlah pemerintah juga boleh tanggap atas situasi ini, memberikan kebijakan-kebijakan yang juga boleh menolong untuk seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat yang mungkin masih dalam keadaan pemulihan atau sakit dimanapun berada pada saat ini. Biarlah bilur-bilur-Mu itu sungguh menjadi bilur-bilur yang menyembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk sejemaat yang boleh berulang tahun, baik ulang tahun secara pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Biarlah bertambahnya usia mereka, semakin bertambah cinta kasih-Mu, semakin bertambah kesaksian akan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, baik yang masih sekolah maupun yang akan melanjutkan sekolah, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Tuhan kiranya juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan kami untuk mau menyiapkan hati kami juga nanti. Pada minggu ini juga Tuhan kami akan merayakan ibadah kenaikan-Mu ke surga Tuhan. Biarlah juga semuanya boleh kami rayakan dengan sukacita, mengingat bahwa Engkau naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi anak-anak yang mau percaya setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Inilah permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan Allah kita. Dan kita boleh pulang menjalani kehidupan kita ini dengan menerima berkat yang daripada Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapi. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang sang sumber pohon pengharapan kekal abadi itu akan memenuhi kamu dengan segala kesukaan dan sentosa di dalam iman kepada Yesus Kristus, supaya makin kayalah kamu dalam pengharapan itu oleh sebab kuat kuasa Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Dan waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai.
Tuhan menjanjikan bahwa apa yang kita tabur hari ini pasti akan kita tuai. Kalau hari ini kau merasa kehidupanmu terhimpit, kau merasa kau tidak mempunyai jalan keluar, teruslah menabur meskipun dengan mencucurkan air mata, sehingga suatu hari kelak kita akan bisa melihat bahwa tuaian kita penuh dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Dan yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Dan yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Kita sudah selesai ibadah Bapak Ibu. Kiranya ibadah ini membawa sukacita, kekuatan, dan pengharapan di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Jangan lihat hanya satu titik penderitaan, tetapi lihat hal yang lebih luas lagi. Bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Hiduplah dalam pengharapan akan hal itu. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Oh ya, jangan lupa, hari Kamis ini tanggal 21 kita juga akan merayakan ibadah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu juga nanti boleh melihat media yang sudah disiapkan. Kita hari Kamis beribadah bersama-sama di media yang juga disiapkan. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa lagi di dalam waktu yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.